Para petinggi negara itu menggunakan adrenochrome supaya mereka awet muda dan hidup jauh lebih lama. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Neroris pastinya udah gak asing sama teori konspirasi. Seringkali di Neror kita membahas tentang teori-teori konspirasi terbesar dunia. Sampai kita juga pernah membahas tentang teori konspirasi meninggalnya Princess of Wales, Diana Spencer. Gak sedikit dari publik yang percaya bahwa banyak hal yang disembunyikan oleh The Royal Family. Malam ini kita akan membahas beberapa teori konspirasi paling populer yang berhubungan sama keluarga kerajaan Inggris. Prince Harry itu bukanlah anak dari Raja Inggris sekarang, King Charles. King Charles adalah Dracula. Thomas Sowell memberitakan bahwa Jack the Ripper itu adalah cucu dari Queen Victoria, Prince Albert Victor. Prince Philip berada di kota yang sama di mana konferensi Bilderberg 2019 itu diadakan. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go. Next ada teori konspirasi yang mirip-mirip nih sama teori konspirasi meninggalnya Princess Diana. Adalah bahwa Duke of Kent, Prince George, itu dibunuh. Prince George, Duke of Kent itu meninggal pada tahun 1942 dalam kecelakaan pesawat saat dia sedang bertugas di Perang Dunia Kedua. Nah, gak sedikit nih orang yang percaya bahwa Prince George itu bukan kecelakaan, melainkan diakhiri, dibunuh. Nah, gak sedikit nih orang yang percaya bahwa kematiannya Duke of Kent, Prince George ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan berencana. Loh, kenapa emangnya Prince George ini bisa dibunuh? Well, apparently Prince George ini adalah salah satu member dari Royal Family yang dulu sangat banyak menuai kontroversi. Prince George itu dulu diketahui memiliki ketergantungan sama kokain, narkotika. Dia juga punya banyak affair, banyak selingkuhan, baik wanita maupun laki-laki. Bahkan dia juga dipercaya sebagai seorang pendukung Hitler. Karena nggak selesai-selesai nih masalah yang dibuat sama Prince George, ketika akhirnya dia kecelakaan pesawat, orang-orang percaya bahwa itu bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang sudah direncanakan untuk akhirnya mendiamkan nih sang troublemaker. Nah, apakah ada bukti yang mendukung teori konspirasi yang satu ini? Well, menariknya, satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu langsung diminta untuk menandatangani Official Secret Act atau undang-undang rahasia resmi yang melarangnya untuk mengungkap detail apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan itu. Mungkinkah hal seperti ini dilakukan untuk membungkam orang-orang yang mungkin akan menjadi aib keluarga? Coba kalian komen di bawah. Next. Next adalah teori konspirasi yang sempat kita bahas juga, bahwa Ratu Elizabeth II itu memakai adrenochrome. Coba Neroris, siapa yang masih ingat dengan adrenochrome? Komen di bawah. Buat kalian yang belum tahu adrenochrome itu apa? Basically, adrenochrome ini adalah senyawa kimia dengan rumus molekul C9H9NO3. Dan adrenochrome itu diekstraksi dari darah yang diambil saat oksidasi adrenalin, yang juga dikenal dengan nama epinefrin, meningkat. Sekitar tahun 1950-an, 1960-an, para ilmuwan itu melakukan penelitian terkait adrenochrome. Abram Hoffer sama Humphrey Osmond itu mengklaim bahwa adrenochrome ini adalah senyawa kimia dalam tubuh yang memiliki peranan besar atas skizofrenia dan gangguan-gangguan mental lainnya. Tapi dipercaya bahwa adrenochrome yang terbaik itu diciptakan dari ekstraksi darah anak-anak. Nah, simpelnya teori adrenochrome ini percaya bahwa para petinggi negara, elite, artis-artis besar Hollywood itu menggunakan adrenochrome supaya mereka awet muda dan hidup jauh lebih lama. Salah satu dari nama-nama besar tersebut adalah Ratu Elizabeth II. Nah, Elizabeth II ini dipercaya mengonsumsi darah anak-anak supaya dia tetap segar dan bugar. Didukung sama beberapa data yang menunjukkan bahwa dalam beberapa visitnya Elizabeth sama suaminya ke tempat-tempat asing
biasanya terdapat juga kasus orang-orang hilang di waktu yang mirip-mirip. Bahkan di awal-awal COVID itu sempat ramai tuh guys, ketika Royal Family itu menunjukkan foto mereka atau apa gitu, orang-orang sadar bahwa Prince Philip sebelum dia meninggal itu terlihat jauh lebih tua di masa awal-awal COVID. Dan banyak banget orang yang berteori bahwa dia kelihatan jauh lebih tua karena pada saat COVID, kasus penculikan anak itu menurun karena anak-anak banyak yang terjaga di rumah masing-masing. Gimana menurut kalian teori konspirasi adrenochrome ini? Komen di bawah. Next. Selain teori konspirasi tentang Ratu Elizabeth II yang menggunakan adrenochrome, ada teori konspirasi bahwa Queen Elizabeth itu termasuk dalam lizard people. Ini adalah teori konspirasi yang kayaknya Neroris cukup familiar, atau kalian kalau belum nonton bisa banget nonton di sini. Simpelnya, ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa sosok-sosok penting di dunia itu adalah shapeshifters. Nah, ada nih salah satu videonya Queen Elizabeth yang di-upload ke salah satu akun berita yang menunjukkan mata dari Queen Elizabeth yang terlihat sedikit aneh. The Queen's Cup final polo match was held in Windsor this weekend, with the monarch herself in attendance, despite sporting an extremely bloodshot left eye. Close-ups of the Queen showed the infected eye. However, Buckingham Palace remained tight-lipped over its cause, only saying that nothing untoward had happened and Her Majesty was in fine fettle. On Demand News itu mengatakan bahwa itu merupakan bloodshot eye, tapi orang-orang di seksi komen banyak banget yang mengatakan bahwa enggak, itu adalah mata reptil. Selain komen-komen tersebut, enggak dikit juga orang-orang yang mengatakan yaitu adalah hasil dari adrenochrome yang dikonsumsi sama Queen Elizabeth. Maka di video itu matanya terlihat seperti mata merah berdarah. Gimana menurut kalian? Such a long shot? Komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini teori konspirasi terakhir dalam video yang satu ini. Teori konspirasi bahwa Elizabeth I, Ratu Elizabeth pertama, itu sebenarnya adalah laki-laki. Nah, teori yang satu ini dianggap sebagai salah satu bentuk misogyny karena beberapa orang percaya bahwa Elizabeth pertama itu sebenarnya adalah laki-laki yang bernama Bisley Boy yang menyamar sebagai perempuan. Hah? Gimana? Jadi teori ini bermula dari satu cerita yang dipercaya sebagai cerita asli. Ketika Queen Elizabeth pertama itu umur 10 tahun, dia dikirim ke sebuah desa bernama Bisley untuk menjauh dari wabah penyakit pes, bubonic plague, yang pada saat itu sedang menyerang London. Sayangnya, walaupun udah menjauh nih dari bubonic plague, Elizabeth pertama ini tetap terjangkit penyakit misterius lain, gak tahu apa for sure, tapi akhirnya dia meninggal dunia. Nah, para pengasuh dari Ratu Elizabeth pertama itu merahasiakan kematian tersebut karena mereka nggak mau disalahkan atas kematian Elizabeth pertama. Nah, beberapa hari setelah dia meninggal, mereka dapat kabar bahwa King Henry VIII itu mau datang untuk menjenguk Elizabeth I. Di situ para pengasuh panik banget dan ketakutan. Mereka nggak berani bilang sama King Henry bahwa anak yang dititipin ke mereka itu meninggal dunia. Bisa-bisa mereka semua akan dipenggal. Akhirnya para pengasuh buru-buru mengubur jasadnya Elizabeth I dan mencari anak 10 tahun yang mirip-mirip mukanya sama Elizabeth I. Alih-alih menemukan anak perempuan yang mirip, mereka justru menemukan yang mirip itu ada anak laki-laki berusia 10 tahun yang ciri-cirinya tuh persis sama Elizabeth I. Dikenallah anak ini sebagai The Bisley Boy. Para pengasuh dikatakan membawa nih si Bisley Boy langsung ke tempat Elizabeth I waktu itu tinggal, mendandaninya dengan wig dan gaunnya Elizabeth I. Berharap bahwa nggak ada yang tahu kalau itu adalah Elizabeth I lah. Suaranya sakit. Iya, dia rada sakit, Pak. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya mendukung teori gila ini. Yang pertama adalah Elizabeth I itu memang tidak pernah menikah sepanjang hidupnya. Lalu ada perbedaan yang mencolok antara surat yang dia tulis sebelum dia pergi ke Bisley sama setelah dia di Bisley. Elizabeth I itu dulu juga diketahui selalu memakai wig ketika berada di tempat umum. Lalu hanya dokter-dokter terpilih yang boleh memeriksa dan mengobatinya sampai dia tuh sakit keras pun dalam waktu yang lama dia tahan-tahan sampai akhirnya dia membolehkan nih hanya dokter-dokter terpilih dia untuk mengobatinya sampai dia akhirnya bisa sembuh lagi. Salah seorang bangsawan yang tidak disebutkan namanya siapa itu pernah menulis juga bahwa Elizabeth I ini tidak akan pernah dalam hidupnya melahirkan anak.
Elizabeth I ini juga memberi aturan yang tegas untuk tidak mengotopsi jasadnya kalau misalkan suatu hari dia meninggal. Dan ada laporan yang mengatakan bahwa di tahun 1800-an ditemukan sebuah peti mayat di Bisley yang berisikan seorang anak perempuan mengenakan pakaian khas kerajaan. Very interesting, right? Tapi, teori yang super menarik ini juga dibantah nih sama seorang sejarawan bernama Claire Ridgway dengan alasan-alasan ini. Yang pertama, nggak mungkin orang secerdas raja nggak menyadari bahwa putrinya bukanlah putrinya, apalagi memiliki jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua, menurut tukang cuci kerajaan, Elizabeth I ini menstruasi secara normal dan rutin. Kenapa dia tahu ya? Dan yang terakhir, Elizabeth seringkali menggunakan gaun yang menunjukkan secara jelas bahwa dia memiliki payudara seperti wanita pada umumnya. Mungkin low cut gitu ya. Kalau gitu doang mah iya, diginin nggak sih? Kan nggak ada fotonya. Iya, nggak ada fotonya. Dia kalau di lukisan minta tolong tambahin. Karena emang kalau lukisan kerajaan kan rata-rata ada palsu gitu. Iya, anyways, so itu tadi adalah teori-teori konspirasi mengenai kerajaan Inggris. Jangan lupa nonton part yang ini juga, gak kalah menarik teori-teori di situ. Coba komen di bawah teori mana yang kalian percaya dan mana yang sama sekali nggak masuk akal. Apakah kalian pernah dengar teori-teori konspirasi lainnya yang kita nggak bahas di video ini? Boleh banget ditulis di bawah dan komen di bawah. As always guys, ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video ini, klik like-nya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih, aja dan subscribe channelnya, juga nyalain notification ya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Mereka mendapatkan kabar bahwa King Harry VIII itu mau menjenguk. Mereka dapat menjenguk. Dicuciin. Belum ada time tax saat itu. Oh, belum ada King Charles. Kenapa diganti lagi katanya? Kan dia mau ya, Elah. Dia maunya gitu, kita ikutin lah, orang dia raja. Whatever the king wants. Itu adalah Elizabeth I lah. Suaranya Sakit. akan iya, dia rada sakit, Pak. Kok suaranya jadi laki? Kalau umur 10 tahun mungkin nggak terlalu beda ya. Tapi begitu dia 15 tahun kayak pecah suaranya. Bapaknya nggak? Nak, kok kamu sas? Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya mendukung teori gila ini.